Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Muhammad, NPM 1875425, Program Studi Agribisnis Pangan Semester 7 Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang seminar proposal penelitian milik saya dengan judul Analisis Kelayakan Usaha Industri Tempe di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Dengan pembimbing 1 Ibu Marlinda Priani, pembimbing 2 Ibu Fadila Margasati, dan penguji Ibu Dayang Berliana. Pada slide pertama ada outline dari proposal penelitian milik saya dengan bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, dan bab ketiga metode pelaksanaan. Yang pertama ada bab pendahuluan. Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang sektor pertanian sebagai sektor pemimpin di dalam pembangunan nasional. Sektor andalan perekonomian ini adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi. Sektor andalan merupakan tulang punggung atau backbone dan mesin penggerak perekonomian atau engine of growth, sehingga dapat pula disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin atau leading sector. Perekonomian nasional dalam kurung Tambunan tahun 2003. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki beberapa sektor yang menjadi andalan yang mampu menopang kehidupan masyarakat. Salah satunya sektor yang menjadi andalan tersebut adalah sektor pertanian. Pada industri tempe merupakan jenis usaha yang dapat digolongkan sebagai industri kecil karena berskala ukuran kecil, meningkatkan keikutsertaan masyarakat, tenaga kerja, dan faktor produksi lain yang digunakannya serba terbatas, sehingga kapasitas produksinya pun terbatas. Selain itu, tempe merupakan bahan pangan yang digemari, bergizi tinggi, dan harganya dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Jumlah agroindustri tempe di Provinsi Lampung saat ini sebanyak 3.463 orang dengan kebutuhan kedelai sebanyak Rp4.604.046 per kilogram per bulan yang tersebar di 12 kabupaten atau kota di Provinsi Lampung atau organisasi Primkopti Provinsi Lampung tahun 2017. Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki jumlah produsen tempe terbanyak yaitu 667 orang. Agroindustri tempe di Kabupaten Lampung Tengah tersebar di berbagai kecamatan dan desa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya berjumlah 3. Yang pertama, menggambarkan usaha industri tempe di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Yang kedua, menganalisis kelayakan finansial industri tempe di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Dan yang terakhir, menganalisis sensitivitas industri tempe di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Pada slide berikutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang akan saya jalankan yaitu mulai dari industri tempe. Dari industri tempe tersebut kita mencari tahu proses produksi yang ada. Proses produksi yang ada yaitu pada bagian input dan bagian outputnya. Dari hasil bagian input dan output kita mendapatkan investasi dari input dan harga jual dari output. Setelah itu kita mendapatkan pengeluaran dan penerimaan. Dari pengeluaran dan penerimaan tersebut, kita dapat menghitungnya menggunakan analisis data kelayakan finansial, seperti NPV, Net Present Value, IRR, Internal Rate of Return, Net BC, Net Benefit Cost Ratio, Payback Period atau PBP, dan Break Even Point atau BEP. Dari kelima kelayakan finansial tersebut,
Kita dapat menghitungnya apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan pada analisis data finansial tersebut dengan menggunakan analisis sensitivitas. Setelah kita menghitung analisis data menggunakan finansial dan sensitivitas tersebut, kita dapat menentukan industri tempe ini layak atau tidak layaknya. Jika layak, usahanya akan terus dijalankan, dan jika tidak layak, usahanya akan dievaluasi kembali. Kontribusi. Penulis berharap tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang pertama, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan informasi bagi peneliti dan mengetahui kelayakan usaha pada industri tempe di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya di Kecamatan Trusanunyai. Yang kedua, diharapkan dapat bermanfaat bagi kaum akademis di mana dapat menambah pengetahuan serta wawasan melalui kegiatan penelitian dan menganalisis dalam bidang analisis kelayakan usaha. Yang terakhir, diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha pembuatan tempe di mana dapat menjadi sumber informasi mengenai suatu analisis kelayakan usaha dari suatu produk. Setelah itu ada bab kedua. Pada bab kedua, saya akan menjelaskan tentang industri tempe, analisis finansial, dan pengertian analisis sensitivitas. Yang pertama, tempe. Tempe merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia yang pada umumnya dijadikan lauk pauk atau sebagai makanan tambahan. Tempe mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama ditinjau dari segi pemenuhan kalori, protein, perbaikan status gizi masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan kesempatan berusaha. Industri. Industri merupakan suatu bentuk kegiatan atau aktivitas yang mengolah bahan baku yang berasal dari tanaman maupun hewan. Kartawi tahun 2000 mendefinisikan industri dalam dua hal, yaitu yang pertama, industri sebagai industri yang berbahan baku utama dari produk pertanian, dan yang kedua, industri sebagai suatu tahapan pembangunan sebagai kelanjutan dari pembangunan pertanian. Tetapi sebelum tahapan pembangunan tersebut mencapai tahapan pembangunan industri, industri memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan pertanian. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya dalam hal meningkatkan pendapatan pelaku agribisnis, menyerap tenaga kerja, meningkatkan perolehan devisa, dan mendorong tumbuhnya industri lain. Selanjutnya ada pengolahan kedelai menjadi tempe. Pengolahan kedelai menjadi tempe ada prosesnya. Yang pertama, ada perebusan biji kedelai, lalu pencucian biji kedelai, setelah itu perendaman biji kedelai, yang keempat penggilingan biji kedelai, yang kelima pengeringan biji kedelai, yang keenam sortasi biji kedelai, dan yang ketujuh peragian biji kedelai. Setelah itu biji kedelai atau kedelai yang sudah jadi dimasukkan ke dalam plastik atau dilakukan pengemasan. Setelah dilakukan pengemasan, kedelai siap untuk disimpan dalam ruangan tertentu setelah waktu 2 hari pengolahan. Setelah itu, analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha merupakan kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan atau usaha. Analisis kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha tersebut dijalankan. Analisis kelayakan usaha atau yang sering disebut dengan studi kelayakan bisnis merupakan suatu penelitian yang membahas mengenai layak atau tidaknya suatu bisnis yang merupakan proyek investasi tersebut untuk dijalankan.
Pada analisis kelayakan usaha terdapat aspek finansial atau analisis finansial. Di sini saya akan menjelaskan analisis finansial atau sering disebut aspek keuangan. Merupakan muara dari semua aspek sebuah keuangan, implikasi dari seluruh program proyek yang harus diperhitungkan. Untuk menunjang penghitungan aspek finansial, peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah BEP atau break-even point. Break-even point adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Yang kedua, Net Present Value atau sering disebut NPV, merupakan metode yang menghitung selisih antara manfaat atau penerimaan dengan biaya atau pengeluaran. Yang ketiga, ada IRR atau Internal Rate of Return. Dalam dunia keuangan, kita seringkali dihadapkan dengan sederet perhitungan yang harus dicari beberapa hasilnya. Di dalam Internal Rate of Return, di sini kita akan menentukan tingkat suku bunga agar dapat menyamakan antara arus kas penerimaan atau arus kas masuk dengan arus kas keluar dari suatu investasi. Yang keempat, ada Net Benefit Cost Ratio atau Net BC. Nilai Net BC diperoleh dari perbandingan antara jumlah Net Present Value yang bernilai positif dengan Net Present Value yang bernilai negatif. Jumlah Net Present Value positif sebagai pembilang dan jumlah Net Present Value negatif sebagai penyebut. Dan yang terakhir ada Payback Period. Payback Period digunakan untuk menutup kembali pengeluaran investasi. Atau dengan kata lain, Payback Period digunakan untuk menganalisis sejauh mana kita dapat mengembalikan investasi yang sudah kita keluarkan di awal, atau berapa lama usaha tersebut akan mengembalikan modal atau investasi yang di awal. Setelah itu, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dibutuhkan untuk melakukan antisipasi atas perubahan-perubahan yang terjadi pada analisis finansial. Analisis sensitivitas dibutuhkan dalam rangka mengetahui sejauh mana dampak parameter-parameter investasi yang telah ditetapkan sebelumnya akan berubah karena adanya faktor situasi dan kondisi selama umur investasi, sehingga perubahan tersebut hasilnya akan berpengaruh secara signifikan pada keputusan yang telah diambil. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu dari jurnal-jurnal dan skripsi yang saya cari di internet. Di sini saya mengambil 2 dari ke-8 jurnal yang saya jadikan referensi. Yang pertama, ada jurnal atau skripsi dari Daud Hoerudin, Yus Rusman, dan Muhammad Nurdin Yusuf tahun 2016. Dengan judul Analisis Kelayakan Usaha Agroindustri Tempe. Dalam kurung, suatu kasus di Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Tujuan penelitian mengenai analisis kelayakan usaha agroindustri tempe yang merupakan suatu kasus di Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Penelitian terdahulu yang kedua ada dari Eti Susilowati dan Haruni Kurniati tahun 2018. Dengan judul Analisis Kelayakan dan Sensitivitas Studi Kasus Industri Kecil Tempe Kopti Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelayakan usaha industri kecil tempe di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dan menganalisis tingkat sensitivitas industri kecil tempe
di Kecamatan Kalideres terhadap perubahan-perubahan pada manfaat dan biayanya. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu pelaksanaan. Penelitian yang saya lakukan ini berlokasi di Kecamatan Terusanunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini direncanakan akan berlangsung dari bulan Desember 2021 hingga bulan Juni 2022. Mulai dari persiapan pengambilan data sampai pada penyusunan laporan hasil penelitian. Pemilihan lokasi yang saya lakukan dilakukan secara sengaja atau purposive sampling. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Pemilihan responden pelaku industri rumah tangga pengolahan kedelai menjadi tempe dilakukan secara sensus. Metode sensus digunakan untuk menentukan responden industri rumah tangga tempe dengan jumlah 3 pengrajin tempe dengan jenis industri rumah tangga yang tersebar di Kecamatan Terusanunyai. Dikarenakan untuk menentukan studi kasus yang ada pada industri rumah tangga tempe, agar dapat membandingkan apakah usaha industri tempe tersebut layak. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang digunakan atau diperoleh secara langsung dari sumber informasi atau dari sampel dengan menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari pihak ketiga seperti Badan Pusat Statistika atau BPS dan berbagai instansi lain yang terkait. Yang terakhir, saya akan menjelaskan metode analisis data. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di bab kedua, yaitu pengertiannya. Di bab 3 ini saya akan menjelaskan tentang rumusnya. Net present value digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari penerimaan dengan nilai sekarang dari pengeluaran. Rumusnya NPV sama dengan sigma N T sama dengan 1 dikali BT dikurangi CT dalam kurung dibagi dalam kurung 1 dikurangi I tutup kurung T. NPV adalah net present value, BT adalah benefit atau penerimaan bersih pada tahun sekarang, CT adalah cost atau biaya pada tahun sekarang, N adalah umur ekonomis proyek, dan I adalah tingkat suku bunga. Kriteria kelayakan NPV. NPV lebih besar dari 0, artinya proyek tersebut layak. NPV sama dengan 0, artinya dibutuhkan break-even point. NPV kurang dari 0, artinya proyek tersebut tidak layak untuk dijalankan. Yang kedua, internal rate of return atau IRR, yang digunakan untuk menghitung tingkat suku bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi usaha. Rumusnya adalah IRR sama dengan I1 atau I positif ditambah NPV1 atau NPV positif dibagi dengan NPV positif ditambah NPV negatif. Setelah itu tutup kurung, NPV atau discount rate negatif dikurangi dengan NPV atau discount rate positif. Keterangan IRR, internal rate of return, NPV1 sama dengan NPV yang positif, NPV2 sama dengan NPV yang negatif, I1 sama dengan discount rate tertinggi yang masih member NPV positif, dan yang terakhir I2 sama dengan discount rate tertinggi yang masih member NPV negatif. Kriteria dari kelayakan IRR adalah IRR jika lebih besar dari discount rate, artinya usaha tersebut layak untuk dijalankan.
Jika IRR kurang dari discount rate, artinya industri tersebut tidak layak untuk dijalankan. Yang ketiga ada net benefit cost ratio atau net BC. Digunakan untuk perbandingan net benefit yang telah didiskon positif dengan net benefit yang telah didiskon negatif. Rumusnya net BC atau net benefit cost ratio sama dengan sigma N I sama dengan T net benefit positif dibagi dengan net benefit negatif. Setelah itu, untuk kriteria kelayakan net benefit cost ratio, net BC jika lebih besar dari 1 artinya usaha tersebut layak untuk dijalankan. Jika net BC kurang dari 1 artinya proyek atau usaha tersebut tidak layak untuk dijalankan. Yang keempat, break even point. Digunakan untuk menganalisis suatu usaha yang memproduksi suatu barang untuk memperoleh penerimaan, sehingga didapatkan nilai titik impas atau kembali modal. Rumusnya BEP atau break even point sama dengan TP dikurangi 1 atau tahun sebelum terdapat BEP ditambah dengan sigma N I sama dengan 1 TC1 dikurangi sigma N T sama dengan 1 dikali dengan BIEP dikurangi 1 dibagi BP. TP1 adalah tahun sebelum terdapat BP, TC1 jumlah total cost yang telah didiskon, BIEP min 1 jumlah benefit yang telah didiskon sebelum break even point, BP adalah jumlah benefit pada break even point berada. Yang terakhir dari finansial adalah PBP atau payback period. Analisis payback period dalam studi kelayakan bisnis perlu juga ditampilkan untuk mengetahui berapa lama proyek yang dikerjakan baru dapat mengembalikan nilai investasi. Semakin cepat pengembalian sebuah proyek, maka semakin baik proyek tersebut karena semakin lancar perputaran modalnya. Rumusnya adalah PBP atau payback period sama dengan 1 sama dengan TP min 1 atau tahun sebelum terdapat PBP, sigma N I sama dengan 1 LI atau jumlah investasi yang telah didiskon dikurangi dengan sigma NI sama dengan 1 kali dengan BIEP min 1 atau jumlah benefit yang telah didiskon sebelum payback period dibagi dengan BP jumlah benefit pada payback period poin berada. Payback period dengan BP rumusnya sekilas hampir sama tapi berbeda. Untuk kriteria kelayakan dari PBP tersebut, PBP kurang dari umur ekonomis proyek, artinya usaha tersebut layak untuk dijalankan. Akan tetapi, jika PBP lebih besar umur ekonomis dari proyek, artinya usaha tersebut tidak layak untuk dijalankan. Yang terakhir, metode analisis sensitivitas untuk menghitung perubahan-perubahan yang terjadi pada analisis finansial. Analisis sensitivitas digunakan untuk melihat dampak dari suatu keadaan yang berubah-ubah terhadap suatu hasil analisis kelayakan dengan mengubah variabel-variabel risikonya yang dianggap penting dalam suatu usaha. Variabel-variabel penting tersebut yaitu perubahan harga bahan baku kedelai dan perubahan skala produksi, dan selanjutnya akan dinilai seberapa besar tingkat sensitivitas perubahan variabel-variabel tersebut berdampak pada kriteria kelayakan finansial. Tabel 5, skenario analisis sensitivitas. Skenario yang pertama yaitu harga kedelai dengan taksiran sensitivitasnya min 10%. Dan skenario kedua, volume produksi dengan taksiran sensitivitasnya min 10%. Pengujian dengan menggunakan analisis nilai pengganti yaitu dengan menentukan berapa
berapa besar persentase perubahan yang menyebabkan nilai NPV menjadi 0. Penentuan persentase perubahan dilakukan sampai manfaat bersih industri tempe pada setiap skenario mencapai pada titik impas. Hasil dari analisis sensitivitas menunjukkan maksimum perubahan yang dapat diterima oleh industri tempe pada setiap skenario. Apabila perubahan aktual terjadi melebihi persentase sensitivitas, maka usaha tersebut dinyatakan tidak layak. Skenario parameter yang berpotensi mengalami perubahan adalah harga bahan baku kedelai dan skala produksinya. Terima kasih. Sekian presentasi hasil dari seminar proposal penelitian milik saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.